Di depan mertua dan pelakor, suamiku menertawakan hinaanku. Menganggap aku tak punya apa-apa. Istri miskin, katanya. Tanpa mereka sadar, seluruh hartanya berdiri di atas jaminanku. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Dina terbangun dengan perasaan berat yang sama seperti kemarin, dan hari-hari sebelumnya. Suara sendok beradu dengan piring dari dapur sudah lebih dulu memanggilnya sebelum mata benar-benar terbuka. Rumah itu tidak pernah menunggunya bangun dengan tenang. Selalu ada ritme yang menuntutnya cepat bangun, cepat siap, cepat melayani. Seolah keberadaannya diukur dari seberapa sigap ia memenuhi kebutuhan orang lain. Ia merapikan rambut di depan cermin kecil kamar, menahan napas ketika melihat bayangannya sendiri. Wajah itu tampak baik-baik saja, namun ada garis halus di sekitar mata yang tak pernah benar-benar pergi. Dina menarik napas panjang, lalu keluar kamar. Di meja makan, Bu Ratna sudah duduk tegak dengan punggung lurus, memeriksa ponselnya sambil menyeruput teh. Perempuan itu selalu tampak rapi, seakan rumah ini adalah panggung yang menuntut citra sempurna. Ketika Dina mendekat, Bu Ratna melirik sekilas, cukup lama untuk menilai, cukup singkat untuk menyampaikan ketidakpuasan. "Kamu bangun siang lagi," ucap Bu Ratna tanpa mengangkat kepala. Nada suaranya datar, tapi mengandung penekanan yang Dina hafal di luar kepala. "Maaf, Bu. Tadi malam." Dina berhenti. Ia tahu penjelasan tak pernah benar-benar dibutuhkan. Apapun alasannya, tetap akan salah. Perempuan yang terbiasa hidup pas-pasan memang beda ritmenya. Lanjut Bu Ratna, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Tidak terbiasa dengan jadwal rumah besar. Dina menelan ludah. Kalimat itu tidak menyebut namanya, tapi jelas ditujukan kepadanya. Ia melangkah ke dapur, menyiapkan sarapan sambil menjaga tangan agar tidak bergetar. Setiap bunyi piring terasa terlalu keras di telinganya. Arman muncul tak lama kemudian, mengenakan kemeja rapi dan jam tangan mahal yang selalu menjadi kebanggaannya. Ia duduk, membuka koran, lalu tersenyum kecil. Senyum yang biasa ia pakai ketika merasa hari ini akan berjalan sesuai keinginannya. "Proyek kemarin akhirnya tembus," kata Arman, tanpa menoleh pada Dina. "Investor setuju dengan semua syaratku." Bu Ratna langsung mengangkat wajahnya, matanya berbinar. "Tentu saja. Anak ibu memang tidak pernah setengah-setengah." Dina meletakkan piring di depan Arman. Ia menunggu, berharap ada tatapan singkat, sekadar pengakuan bahwa ia ada. Namun Arman terus berbicara, menjelaskan angka-angka, menyebutkan nama orang-orang penting, dunia yang terasa begitu jauh dari jangkauan Dina. "Kalau begini, target rumah kedua bisa dipercepat," tambah Arman sambil tertawa ringan. "Bagus," sahut Bu Ratna cepat. "Kita butuh lingkungan yang setara dengan statusmu sekarang." Kata kita menggantung di udara. Dina duduk perlahan, merasa kata itu tidak pernah benar-benar mencakup dirinya. Ia ingin bertanya, ingin tahu, ingin merasa dilibatkan. Tapi setiap kali mulutnya hampir terbuka, ada rasa takut yang lebih dulu menutupnya. Takut dianggap tidak tahu diri. Takut dibilang ikut campur. "Kamu dengar, Dina?" Arman akhirnya menoleh, bukan untuk mengajaknya bicara, tapi memastikan ia menjadi pendengar. "Hal-hal seperti ini tidak perlu kamu pusingkan." Nada itu terdengar ringan, namun bagi Dina, kalimat tersebut seperti garis batas yang kembali ditegaskan. Ia mengangguk pelan. "Iya." Bu Ratna tersenyum tipis. "Memang seharusnya begitu. Ada peran yang tidak perlu dipaksakan." Dina menunduk, memusatkan perhatian pada piringnya yang nyaris tak tersentuh. Di dalam dadanya, ada sesuatu yang mengeras, bukan amarah, belum. Lebih seperti kesadaran samar bahwa diamnya selama ini telah menjadi kebiasaan yang nyaman bagi orang lain. Setelah Arman berangkat kerja, rumah mendadak terasa lebih sunyi, tapi tidak lebih ringan. Bu Ratna berdiri, membereskan meja dengan gerakan efisien. "Nanti siang ibu ada arisan," katanya. "Pastikan rumah rapi."
Jangan sampai tamu melihat hal-hal yang tidak pantas. Dina mengangguk lagi. Ia tahu maksud kalimat itu. Selalu tahu. Di kamar, Dina duduk di tepi ranjang, menggenggam ponselnya. Ada pesan dari ibunya, Bu Sari, yang menanyakan kabarnya dengan kalimat sederhana. Kamu baik-baik saja, Nak? Pertanyaan itu membuat dada Dina terasa sesak. Ia ingin menjawab jujur, ingin mengatakan bahwa ia lelah, bahwa setiap hari ia merasa mengecil. Namun bayangan wajah ibunya muncul di benaknya. Perempuan sederhana yang selalu berkata agar Dina bersabar, menjaga rumah tangganya. Aku baik, Bu, balas Dina akhirnya. Jangan khawatir. Ia meletakkan ponsel, menatap dinding kosong. Diamnya bukan karena tidak punya suara, tapi karena ia memilih menyimpannya. Demi ibunya. Demi pernikahan yang ia yakini masih bisa diselamatkan. Namun sore itu, ketika Bu Ratna kembali dan meneliti sudut-sudut rumah dengan mata kritis, Dina merasakan tekanan baru yang berbeda. Bukan sekadar sedih atau tersinggung. Ada rasa takut yang pelan-pelan tumbuh. Takut bahwa jika ia terus diam, suatu hari ia akan benar-benar hilang dari rumah ini, bahkan dari dirinya sendiri. Malam turun, dan Dina berbaring dengan mata terbuka, mendengar langkah Arman di luar kamar. Ia menggenggam selimut erat-erat, mengambil satu keputusan kecil yang hampir tak terasa. Besok, ia akan mulai lebih memperhatikan setiap kata, setiap sikap. Bukan untuk melawan, belum, melainkan untuk memahami di mana tepatnya ia berdiri, sebelum semuanya terlambat. Dina terbangun dengan perasaan waspada yang belum pernah benar-benar pergi sejak malam sebelumnya. Keputusan kecil yang ia buat, memperhatikan setiap kata dan sikap, menggantung di benaknya seperti peringatan. Ia berjalan pelan menuju dapur, mencoba mengatur napas agar wajahnya tetap tenang. Pagi itu, rumah terasa terlalu terang, seolah setiap sudut menuntutnya untuk sempurna. Bu Ratna sudah berdiri di depan lemari piring, memeriksa cangkir-cangkir dengan teliti. Arman bilang hari ini ada tamu penting, katanya tanpa menoleh. Rekan kerja. Dina mengangguk. Saya siapkan minumannya, Bu. Bu Ratna berdeham kecil. Kamu tahu, sekarang perempuan itu dituntut beda. Mandiri, modern, tahu dunia kerja. Ia akhirnya menoleh, menatap Dina dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bukan cuma bisa mengurus rumah. Kata-kata itu jatuh satu persatu, rapi, namun menekan. Dina merasakan dadanya mengencang. Ia ingin menjawab bahwa ia bisa belajar, bahwa ia tidak bodoh. Tapi ingatan tentang diam yang selalu ia pilih kembali memenjarakannya. Ia menunduk, melanjutkan pekerjaannya. Menjelang siang, bel berbunyi. Arman yang baru pulang sebentar untuk menjemput tamu, membuka pintu dengan senyum lebar yang jarang Dina terima. Seorang perempuan berdiri di ambang pintu, berpenampilan rapi, percaya diri, dengan langkah yang mantap. Rambutnya terikat sederhana, kemejanya pas, dan caranya berdiri seolah rumah itu bukan tempat asing. Ini Rika, kata Arman. Rekan kerja. Rika tersenyum pada Dina, senyum yang sopan namun cepat, lalu mengulurkan tangan. Kamu Dina, ya? Arman sering cerita. Nada suaranya ramah, tapi entah mengapa Dina merasa dirinya sedang diukur. Ia menjabat tangan Rika, merasakan genggaman yang mantap. Silakan masuk. Bu Ratna menyambut Rika dengan antusias yang berbeda. Kamu yang memimpin presentasi kemarin, ya? Arman sampai cerita panjang lebar. Rika tertawa kecil. Kebetulan saja, Bu. Timnya solid. Arman menimpali, Rika ini memang andalan. Cepat tanggap, nggak ribet. Dina berdiri di sisi, menuangkan minuman. Ia memperhatikan bagaimana Arman berbicara, lebih hidup, lebih terbuka. Rika sesekali menyentuh lengan Arman saat menekankan cerita, gerakan kecil yang tampak alami. Dina merasakan sesuatu bergerak di dalam dirinya, bukan marah, melainkan gelisah yang belum berani ia beri nama. Bu Ratna memandang Dina sekilas, lalu kembali ke Rika. Perempuan sekarang harus seperti ini, katanya terang-terangan. Punya karir,
bisa berdiri di kaki sendiri. Rika tersenyum canggung. Semua orang punya jalannya masing-masing, Bu. Kalimat itu terdengar netral, namun Bu Ratna mengangguk seolah mendapat pembenaran. Dina menunduk, menyibukkan diri merapikan piring. Ia merasakan panas di wajahnya, campuran malu dan tersinggung yang berusaha ia tekan. Saat mereka berbincang soal pekerjaan, Dina menangkap potongan-potongan cerita yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Keputusan, target, perjalanan dinas. Dunia Arman yang selama ini tertutup rapat. Ia bertanya-tanya, kapan terakhir kali Arman mengajaknya bicara dengan antusias seperti itu? Setelah Rika pamit, rumah terasa sunyi dengan cara yang berbeda. Bu Ratna masih tersenyum. Perempuan seperti Rika itu cocok untuk dunia Arman, katanya sambil berjalan ke dapur. Kamu jangan tersinggung. Ibu cuma bicara fakta. Dina berdiri kaku. Saya tidak tersinggung, Bu. Kalimat itu keluar terlalu cepat, terlalu otomatis. Bu Ratna mengangguk puas, seolah diam Dina adalah bukti kedewasaan. Malamnya, Arman pulang lebih larut. Dina menunggunya di ruang tengah, berpura-pura membaca. Rika tadi pesan, besok ada meeting pagi, kata Arman sambil melepas sepatu. Aku mungkin berangkat lebih awal. Oh, jawab Dina. Ia ingin bertanya lebih banyak, tentang meeting, tentang Rika, namun suaranya terhenti. Ia takut terdengar curiga. Takut dianggap berlebihan. Di kamar, Dina duduk di depan cermin. Ia menatap dirinya sendiri, membandingkan bayangannya dengan sosok Rika yang percaya diri. Mungkin memang aku yang kurang, pikirnya. Mungkin kalau aku lebih. Ia tidak tahu harus lebih apa. Ponselnya bergetar. Pesan dari ibunya masuk lagi, menanyakan apakah Dina sempat istirahat. Dina mengetik balasan singkat, menahan dorongan untuk mengeluh. Ia tidak ingin ibunya khawatir. Sekali lagi, ia memilih menyalahkan diri sendiri, menganggap kegelisahan ini sebagai kekurangannya, bukan tanda bahaya. Namun saat lampu dimatikan dan Arman sudah terlelap, Dina tetap terjaga. Wajah Rika, kata-kata Bu Ratna, dan senyum Arman berputar di kepalanya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu membuat keputusan kecil yang terasa berisiko. Besok, ia akan mencoba berbicara pada Arman, sekadar bertanya, sekadar memastikan. Keputusan itu membuat jantungnya berdebar. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak sepenuhnya ingin mundur. Dina bangun dengan jantung masih berdebar. Sisa kegelisahan dari keputusan kecil yang ia buat semalam. Ia belum berbicara pada Arman. Bahkan belum tahu bagaimana memulainya. Pagi itu, ia menyiapkan sarapan dengan gerakan lebih pelan dari biasanya, seperti sedang menimbang setiap langkah. Ketika Arman keluar kamar, wajahnya sudah terlihat tergesa. Aku berangkat dulu, katanya singkat, meraih tas kerja. Meeting pagi. Dina mengangguk. Ia ingin menghentikannya, ingin bertanya sesuatu, tentang Rika, tentang jarak yang terasa semakin nyata, namun suara itu kembali mengendap. Pintu tertutup, dan rumah kembali sunyi. Kali ini, sunyi itu terasa menekan. Tak lama kemudian, ponsel Dina bergetar. Pesan dari ibunya masuk, sederhana seperti biasa. Ibu mau mampir siang ini, kalau kamu tidak keberatan. Dina menatap layar cukup lama sebelum membalas. Ia ingin berkata tidak, ingin menunda. Tapi ada rindu yang tak bisa ia tolak. Iya, Bu. Dina di rumah, balasnya akhirnya. Menjelang siang, Bu Sari tiba dengan tas kain sederhana di tangan. Wajahnya tersenyum hangat, tapi matanya bergerak cepat, menangkap detail-detail kecil yang Dina coba sembunyikan. Cara Dina menyambut yang terlalu hati-hati, bahu yang tampak tegang. Kamu kurusan, kata Bu Sari sambil memeluk Dina. Kamu makan yang benar, nak. Dina tersenyum tipis. Biasa saja, Bu. Mereka duduk di ruang tengah. Dina menuangkan teh, berusaha menjaga tangannya tetap stabil. Bu Sari memperhatikan putrinya dalam diam, seperti sedang menyusun kepingan yang tak diucapkan. Arman kerja terus, ya? Tanya Bu Sari hati-hati. Iya, jawab Dina cepat. Terlalu cepat.
Sekarang lagi banyak proyek. Bu Sari mengangguk, tapi tatapannya tidak sepenuhnya yakin. Ia melihat ke sekeliling rumah yang rapi, terlalu rapi. Kamu kelihatan capek, katanya pelan. Dina menarik napas. Kalimat itu hampir membuat pertahanannya runtuh. Ia ingin bercerita, ingin mengeluarkan semua yang menyesak. Tapi bayangan wajah ibunya, perempuan yang selalu bangga menyebut Dina sebagai istri yang baik, membuatnya terdiam. Ia takut melihat kekecewaan di mata itu. Aku baik-baik saja, Bu, katanya akhirnya. Cuma lagi banyak pikiran. Bu Sari tidak memaksa. Ia meraih tangan Dina, menggenggamnya lembut. Sentuhan itu membuat Dina semakin sulit bernapas. Ia menarik tangannya perlahan, berpura-pura merapikan bantal. Tak lama kemudian, Bu Ratna muncul dari kamar. Ia menyapa Bu Sari dengan senyum tipis yang formal. Oh, Ibu Dina datang. Iya, jawab Bu Sari sopan. Mau lihat anak sebentar? Silakan, kata Bu Ratna. Tapi jangan lama-lama. Dina masih banyak pekerjaan rumah. Kalimat itu membuat Dina menunduk. Bu Sari menatap Dina, lalu kembali ke Bu Ratna. Tidak apa-apa, saya hanya sebentar. Menjelang sore, Arman pulang. Wajahnya lelah, dan begitu melihat Bu Sari, ekspresinya berubah, bukan senang, melainkan terganggu. Ibu kesini? Tanyanya. Iya, Men, jawab Bu Sari ramah. Kebetulan lewat. Arman mengangguk singkat. Saya kira rumah lagi tenang. Kalimat itu menggantung, menusuk. Dina merasakan dadanya mengencang. Ia menatap Arman, berharap ada ralat, tapi tidak ada. Arman meletakkan tasnya dengan sedikit lebih keras dari perlu. Bu Sari tersenyum kaku. Kalau mengganggu, ibu bisa pulang. Bukan begitu, kata Arman, tapi nada suaranya tidak sabar. Cuma, saya capek. Dina berdiri. Aku bisa siapkan minum, Men. Tidak usah, jawab Arman cepat. Saya mau istirahat. Ia masuk ke kamar, meninggalkan 3 orang dalam keheningan yang berat. Bu Sari bangkit perlahan. Ibu sebaiknya pulang, katanya lembut. Dina ingin menahannya, ingin meminta maaf atas sikap Arman. Tapi kata-kata itu terjebak di tenggorokan. Ia hanya mengantar ibunya sampai pintu. Di luar, sebelum melangkah pergi, Bu Sari memegang bahu Dina. Kalau ada apa-apa, cerita ke ibu, katanya pelan. Jangan dipendam sendiri. Dina mengangguk, menahan air mata sampai pintu tertutup. Setelah itu, ia berdiri lama di ruang tamu, merasakan luka baru yang lebih dalam dari sebelumnya. Bukan hanya karena Arman, tapi karena ia telah membiarkan ibunya pulang dengan perasaan tidak enak. Malam itu, Dina duduk sendirian di kamar. Ia menyadari diamnya bukan lagi sekadar pilihan, melainkan perlindungan yang mulai merusak. Ada rasa bersalah yang bercampur dengan kemarahan kecil yang belum berani muncul. Ia mengambil ponsel, menulis pesan panjang pada ibunya, lalu menghapusnya. Akhirnya, ia mengetik 1 kalimat singkat. Maaf tadi Dina diam. Pesan terkirim. Dina memejamkan mata, merasakan tekanan batin yang baru, kesadaran bahwa jika ia terus menyembunyikan segalanya, orang pertama yang akan ia lukai adalah ibunya. Keputusan kecil terbentuk di benaknya, rapuh namun nyata. Lain kali, ia tidak akan sepenuhnya menghindar, meski harus mengambil risiko dipandang gagal. Dina masih membawa rasa bersalah dari hari ketika ibunya pulang dengan langkah tertahan. Perasaan itu tidak menghilang, justru menetap seperti bayangan yang mengikuti kemanapun ia bergerak. Pagi itu, ia bangun lebih awal dari biasanya, seolah ingin menebus sesuatu yang tidak jelas bentuknya. Ia membersihkan rumah dengan teliti, menata ulang ruang tamu, berharap keteraturan bisa memberi rasa aman yang mulai goyah. Namun ketika Arman keluar kamar, kemejanya sudah rapi dan wajahnya tampak terburu-buru. Aku pulang malam lagi, katanya sambil meraih jam tangan. Pekerjaan lagi padat. Dina mengangguk, meski jantungnya sedikit turun. Makan malam? Tidak usah ditunggu, potong Arman cepat. Kamu tidur saja.
Pintu tertutup sebelum Dina sempat menambahkan apapun. Ia berdiri di dapur, menatap panci yang belum dipanaskan. Ada ruang kosong yang semakin melebar di antara mereka, dan Dina merasakannya bukan hanya sebagai jarak fisik, melainkan jarak yang perlahan menjadi kebiasaan. Siang hari, Bu Ratna duduk di ruang tengah sambil menonton televisi. Dina menyajikan teh, lalu duduk berseberangan. Ia ingin bertanya, ingin mengungkapkan kegelisahan kecilnya, tapi Bu Ratna lebih dulu berbicara. Arman sekarang tanggung jawabnya besar, katanya tanpa menoleh. Wajar kalau pulang larut. Dina meremas ujung bajunya. Iya, Bu. Hanya saja. Perempuan harus mengerti, potong Bu Ratna. Jangan menuntut macam-macam. Karir itu bukan main-main. Nada itu tidak memberi ruang bantahan. Dina mengangguk, merasa kata-katanya sendiri seperti tidak pantas untuk diucapkan. Ia kembali ke dapur, membawa serta rasa kecil yang semakin mengecil. Menjelang sore, ponsel Arman yang tertinggal di meja bergetar. Dina yang sedang membersihkan meja makan melihat layar menyala. Nama Rika muncul. Ia terdiam sejenak, lalu mengalihkan pandangan. Ponsel itu berhenti bergetar, lalu bergetar lagi, kali ini dengan pesan masuk. Dina menahan napas, menegur dirinya sendiri untuk tidak curiga. Arman pulang sebentar untuk mengambil dokumen. Saat itulah ponselnya kembali bergetar di tangannya. Rika menelepon lagi. Arman menjawab tanpa ragu. Iya, Rik. Aku lihat sebentar, katanya sambil membuka berkas. Tenang, aku urus. Nada suaranya ringan, akrab. Dina berdiri di ambang pintu, pura-pura menata rak. Ia mendengar tawa singkat Arman, sesuatu yang jarang ia dengar akhir-akhir ini. Sekarang. Arman menoleh sekilas ke arah Dina. Iya, aku bisa datang. Telepon ditutup. Dina menunggu penjelasan yang tidak datang. Arman meraih tasnya. Ada perubahan rencana, katanya. Aku harus ke kantor lagi. Dina mengangguk, merasakan panas menjalar ke wajahnya. Baik. Bu Ratna yang menyaksikan dari sofa berkomentar. Bagus. Orang seperti Arman itu dibutuhkan. Kamu jangan cemberut. Aku tidak. Jawab Dina pelan, meski di dalam dadanya ada sesuatu yang bergetar. Malam datang dengan keheningan yang aneh. Dina duduk sendirian di ruang tamu, lampu menyala terang, seolah ingin mengusir rasa sepi. Ia menunggu tanpa benar-benar berharap. Setiap suara kendaraan di luar membuatnya menoleh, lalu kecewa lagi. Sekitar pukul 10, ponsel Arman mengirim notifikasi ke tablet yang tersinkron. Nama Rika muncul lagi. Kali ini dengan pesan singkat, terima kasih sudah datang. Tanpamu tadi kacau. Dina membaca sekilas sebelum menyadari apa yang ia lakukan. Dadanya terasa sesak. Ia meletakkan tablet itu, tangannya gemetar. Tidak ada kata-kata yang jelas salah, namun ada kedekatan yang membuatnya merasa tersingkir. Ketika Arman akhirnya pulang hampir tengah malam, Dina sudah duduk di tepi ranjang. Kamu belum tidur? Tanya Arman singkat. Aku tunggu, jawab Dina jujur. Arman menghela napas. Aku capek, Din. Jangan mulai. Kalimat itu seperti tembok yang tiba-tiba berdiri di antara mereka. Dina menelan kata-kata yang sudah hampir keluar. Aku hanya khawatir. Tidak perlu, jawab Arman, melepas dasi. Semua baik-baik saja. Ia berbaring membelakangi Dina. Ruangan menjadi sunyi, tapi bukan sunyi yang menenangkan. Dina berbaring di sisi lain, menatap langit-langit. Ia menyadari sesuatu yang membuat tenggorokannya tercekat. Rumah ini, yang dulu ia jaga dengan sepenuh hati, kini terasa asing. Setiap sudutnya mengingatkannya pada posisi yang semakin tidak pasti. Keesokan harinya, pola itu terulang. Arman pulang larut. Rika menelepon tanpa sungkan, bahkan ketika Dina sedang di dekatnya. Bu Ratna selalu punya alasan, selalu membenarkan. Dina mulai mengatur napas setiap kali mendengar ponsel bergetar, seolah bersiap menerima pukulan kecil yang berulang. Pada suatu sore, Dina berdiri di depan pintu kamar mandi,
mendengar Arman tertawa di telepon. Ia menutup mata, merasakan dinding rumah ini seperti menyempit. Ada rasa takut yang berbeda dari sebelumnya. Bukan takut kehilangan, melainkan takut tinggal. Takut berada di tempat yang membuatnya selalu waspada. Malam itu, Dina mematikan lampu lebih awal dan duduk dalam gelap. Ia menyadari rumah ini tidak lagi memberinya rasa aman. Kesadaran itu membuat napasnya tercekat, tapi juga menyalakan sesuatu yang baru, keinginan kecil untuk melindungi dirinya sendiri. Ia mengambil ponsel dan menghapus notifikasi grup keluarga Arman yang jarang ia buka. Keputusan kecil, hampir tak terlihat, namun berisiko. Untuk pertama kalinya, Dina menarik sedikit jarak, bertanya dalam hati apakah bertahan berarti harus terus menghilang. Dina bangun dengan perasaan terbelah. Rumah itu terasa lebih sunyi sejak ia menarik jarak kecil malam sebelumnya. Namun sunyi itu tidak memberi lega. Ia berjalan ke dapur dengan langkah hati-hati, seolah lantai bisa memantulkan kegelisahannya. Di kepalanya berputar satu kesadaran yang belum berani ia sebutkan. Ia mulai merasa asing di tempat yang seharusnya menjadi perlindungan. Arman pulang lebih awal hari itu. Kabar itu seharusnya membuat Dina sedikit tenang. Namun yang ia rasakan justru tegang yang belum pernah sejelas ini. Ketika Arman masuk, ponselnya masih menempel di telinga. Dina menangkap potongan percakapan, tawa singkat, nama yang sudah ia hafal tanpa ingin mengingatnya. Iya, nanti aku atur, kata Arman sebelum menutup telepon. Ia menoleh ke arah Dina. Kamu bisa siapkan makan? Aku ada panggilan lagi sebentar. Dina mengangguk. Ia bergerak otomatis, menyalakan kompor, memotong bahan. Namun pikirannya melayang. Ada dorongan kecil untuk berkata jujur, untuk mengungkapkan kegelisahan yang menumpuk sejak beberapa hari terakhir. Ketika Arman kembali ke ruang makan, Dina memberanikan diri. Men, katanya pelan. Aku mau tanya sedikit. Arman menghela napas, tanda tidak sabar yang sudah mulai sering muncul. Apa lagi? Kamu belakangan sering pulang larut. Dina memilih kata-kata dengan hati-hati. Aku cuma ingin tahu, apa ada yang bisa aku bantu? Atau kamu bantu dengan tidak menambah masalah? Potong Arman cepat. Kalimat itu membuat Dina terdiam. Aku tidak bermaksud. Kamu selalu begini, lanjut Arman, suaranya meninggi. Curiga tanpa alasan, menuntut tanpa paham. Nada pertengkaran itu awalnya terdengar kecil, seperti percikan. Dina mencoba menahan. Aku hanya ingin bicara. Bicara. Arman tertawa pendek. Kamu tahu dunia yang aku hadapi sekarang? Jangan samakan dengan urusan rumah. Dina merasakan panas menjalar ke dadanya. Aku istrimu, katanya, lebih berani dari biasanya. Setidaknya aku berhak tahu. Kalimat itu seolah menjadi pemicu. Arman berdiri, kursinya bergeser kasar. Hak? Katanya sinis. Kamu beruntung masih punya tempat di rumah ini. Dina menatapnya, tidak percaya. Apa maksudmu? Bu Ratna muncul dari ruang tengah, tertarik oleh suara mereka. Ada apa ribut-ribut? Tanyanya, meski matanya sudah siap memilih sisi. Arman menunjuk Dina. Dia mulai lupa diri. Bu Ratna menatap Dina dengan tatapan menilai. Dina, kamu harus tahu posisi. Jangan membebani Arman dengan hal-hal kecil. Ini bukan hal kecil, Bu, jawab Dina, suaranya bergetar. Aku hanya ingin dihargai. Arman tertawa lebih keras kali ini, tawa yang dingin. Dihargai? Kamu lupa dari mana kamu berasal. Ia mencondongkan badan, suaranya menekan. Kamu itu istri miskin. Jangan sok menuntut standar tinggi. Kata itu menghantam Dina tanpa peringatan. Istri miskin. Ruangan seakan menyempit. Nafasnya tercekat, telinganya berdenging. Ia ingin menyangkal, ingin berteriak, tapi yang keluar hanya diam. Bu Ratna mengangguk, seolah Arman baru saja mengatakan kebenaran yang lama ia simpan. Arman benar. Kamu harus tahu diri. Banyak perempuan di luar sana yang lebih pantas.
Dina merasakan lututnya melemah. Ia memegang ujung meja agar tetap berdiri. Di kepalanya, kenangan tentang ibunya, tentang masa-masa ia berusaha keras menjadi istri yang baik, berputar cepat. Semua itu tiba-tiba terasa tidak berarti. Aku tidak pernah meminta lebih, katanya pelan. Aku hanya ingin dihormati. Penghormatan datang dari kontribusi, balas Arman dingin. Bukan dari perasaan. Bu Ratna menambahkan, kamu harus bersyukur Arman memilihmu. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada hinaan sebelumnya. Dina menunduk, menyadari bahwa pertahanan terakhirnya runtuh. Ia berjalan meninggalkan mereka, masuk ke kamar, menutup pintu dengan tangan gemetar. Di dalam kamar, Dina duduk di lantai, punggung bersandar pada ranjang. Air mata akhirnya jatuh, bukan deras, melainkan berat. Ia bertanya pada dirinya sendiri pertanyaan yang selama ini ia hindari. Apakah aku memang tidak berharga? Ia teringat masa lalu, ketika ia percaya bahwa cinta cukup untuk menutup perbedaan. Sekarang, cinta itu terasa seperti hutang yang harus ia bayar dengan harga diri. Beberapa menit kemudian, Arman mengetuk pintu. Kamu jangan drama, katanya dari luar. Aku capek. Dina tidak menjawab. Ia memeluk lutut, merasakan kekosongan yang asing. Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung menyalahkan keadaan. Ia menyalahkan dirinya. Namun bersamaan dengan itu, muncul keraguan kecil. Benarkah nilai diriku ditentukan oleh kata-kata mereka? Malam itu, Dina berdiri di depan cermin. Ia menatap wajahnya lama, mencari sesuatu yang hilang. Ada luka baru yang menganga, tapi juga ada kesadaran yang mulai tumbuh. Pertanyaan tentang nilai dirinya sendiri tidak lagi bisa ia hindari. Ia mengambil ponsel, membuka kontak ibunya, lalu menutupnya lagi. Belum. Ia belum siap. Namun di balik keraguan itu, ada keputusan kecil yang berisiko. Ia tidak akan lagi menelan hinaan tanpa mengingatnya. Setiap kata akan ia simpan, bukan untuk balas dendam, setidaknya belum, melainkan untuk mengingat bahwa suatu hari, ia harus memilih dirinya sendiri. Dina bangun dengan tubuh terasa berat, seolah setiap hinaan dari malam sebelumnya masih menempel di kulitnya. Kata istri miskin belum juga lepas dari kepalanya. Ia mengulangnya tanpa suara, mencoba mencari di mana letak kesalahannya sampai kata itu terasa pantas disematkan padanya. Rumah masih sunyi. Arman sudah berangkat lebih awal. Bu Ratna belum keluar kamar. Dina berdiri lama di depan cermin, menatap wajahnya yang pucat. Ada bekas lelah yang tidak bisa ditutup bedak. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang sudah lama tidak ia hubungi, namun langsung ia kenali. Din, ini Bima. Aku cek lagi berkas lama yang sempat tertunda. Kalau kamu sempat, bisa ketemu sebentar hari ini? Nama itu membawa Dina ke masa beberapa tahun lalu, masa awal pernikahannya, ketika segala urusan administratif terasa membingungkan dan Arman selalu berkata, kamu tidak perlu pusing soal ini. Bima adalah orang yang dulu membantu mengurus dokumen-dokumen penting, seseorang yang bicara seperlunya dan tidak pernah mencampuri urusan pribadi. Dina menatap pesan itu lama. Ada dorongan untuk menolak, untuk kembali ke rutinitas aman yang meski menyakitkan tetap ia kenal. Namun ada juga rasa ingin tahu yang muncul pelan, nyaris bersalah. Aku bisa siang ini, balasnya akhirnya. Keluar rumah tanpa Arman terasa aneh. Dina berpamitan singkat pada Bu Ratna, yang hanya mengangguk sambil berkata, jangan lama-lama. Perempuan itu tempatnya di rumah. Dina tidak menanggapi. Kata-kata itu masih menyakitkan, tapi kali ini ia membawa sesuatu yang lain bersamanya, rasa ingin memastikan. Mereka bertemu di sebuah kantor kecil yang bersih dan tenang. Bima menyambut Dina dengan senyum sopan, tanpa basa-basi berlebihan. Terima kasih sudah datang, katanya. Aku tidak akan lama. Dina duduk, tangannya bertaut di pangkuan. Ia merasa seperti orang asing di ruang yang penuh kertas dan map itu. Ada apa, Mas? Tanyanya pelan. Bima membuka satu map biru. Sebenarnya ini urusan lama. Beberapa dokumen properti dan jaminan usaha yang dulu kamu tanda tangani.
Waktu itu kamu bilang akan kembali membawa salinan tambahan, tapi tidak pernah jadi. Dina mengernyit. Jujur saja, aku tidak ingat detailnya. Bima mengangguk, seolah sudah menduga. Tidak apa-apa. Aku hanya ingin memastikan kamu paham posisimu. Kalimat itu membuat Dina menegakkan punggungnya. Posisiku. Bima menggeser beberapa lembar kertas ke arahnya. Ia tidak menunjuk dengan dramatis, hanya membiarkan Dina membaca. Nama Dina tercetak jelas di sana, bukan sekali, melainkan berulang. Sebagai penjamin. Sebagai pemilik bersama. Sebagai pihak yang terikat secara hukum. Ini aset-aset usaha Arman, kata Bima tenang. Rumah kantor, kendaraan operasional, beberapa rekening jaminan. Secara administratif, namamu tercantum. Dina menelan ludah. Maksudnya? Maksudnya, semua ini tidak berdiri sendiri atas nama Arman, lanjut Bima. Ada keterikatan yang sah denganmu. Ruangan itu terasa mengecil. Dina menatap kertas-kertas itu seperti melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Selama ini, ia selalu merasa tidak memiliki apa-apa. Tidak berhak tahu, tidak berhak bicara. Namun di hadapannya, namanya tertulis rapi, resmi, tak terbantahkan. Aku tidak pernah diberitahu, katanya lirih. Bima tidak terlihat terkejut. Sering kali begitu. Karena itu aku merasa perlu memanggilmu. Bukan untuk apa-apa, hanya agar kamu tahu. Dina mengangkat wajahnya. Apa artinya ini? Bima berhenti sejenak sebelum menjawab. Artinya, posisimu tidak sesederhana yang mungkin kamu kira. Tapi selebihnya, itu pilihanmu. Pilihan. Kata itu bergema di kepala Dina. Selama ini, ia merasa tidak pernah punya pilihan. Ia hanya mengikuti, menyesuaikan, mengecilkan diri. Sekarang, kenyataan kecil ini berdiri di hadapannya, mengguncang fondasi keyakinannya sendiri. Aku belum siap membicarakan ini lebih jauh, ucap Dina jujur. Tangannya mulai dingin. Aku hanya ingin memastikan, apakah ini benar? Benar, jawab Bima singkat. Dan aman, selama kamu tidak menandatangani apapun tanpa memahami isinya. Dina mengangguk. Ia mengembalikan kertas-kertas itu, seolah takut menyentuhnya terlalu lama akan mengubah hidupnya saat itu juga. Terima kasih sudah memberitahu. Bima berdiri, tidak menahannya. Kalau suatu hari kamu ingin bertanya lebih jauh, aku di sini. Dalam perjalanan pulang, Dina duduk di angkutan umum, memandang keluar jendela tanpa benar-benar melihat. Kata-kata Arman semalam kembali muncul, tentang kontribusi, tentang nilai. Untuk pertama kalinya, Dina mempertanyakannya dengan sudut pandang baru. Kalau aku tidak berkontribusi, mengapa namaku ada di sana? Sesampainya di rumah, Bu Ratna menatapnya dengan sorot mata curiga. Dari mana? Urusan lama, jawab Dina singkat. Jangan macam-macam, kata Bu Ratna. Ingat posisi. Dina mengangguk, tapi kali ini gerakannya terasa berbeda. Ia masuk ke kamar, menutup pintu, dan duduk di tepi ranjang. Dadanya berdebar, bukan karena takut sepenuhnya, melainkan karena sesuatu yang mulai terbuka. Ia belum berani menggali, belum berani bertanya lebih jauh. Namun kesadaran itu sudah telanjur hadir. Hidup yang selama ini ia jalani tidak sepenuhnya kosong, seperti yang sering dikatakan orang-orang di sekitarnya. Malam itu, ketika Arman pulang dan meletakkan tasnya tanpa menoleh, Dina memperhatikannya dalam diam. Ia tidak berkata apa-apa, tidak menyinggung pertemuannya. Tapi di dalam dirinya, ada keputusan kecil yang mulai terbentuk. Ia akan menyimpan informasi ini rapat-rapat. Bukan karena takut, melainkan karena untuk pertama kalinya, ia merasa perlu melindungi sesuatu miliknya sendiri. Dina bangun dengan satu kesadaran yang masih ia simpan rapat sejak pertemuannya dengan Bima. Ada hal-hal tentang hidupnya yang tidak sesederhana hinaan yang sering ia terima. Namun kesadaran itu belum memberinya keberanian, hanya membuat langkahnya lebih hati-hati. Pagi itu, ia menyiapkan sarapan dengan pikiran terpecah.
antara informasi yang ia simpan dan kenyataan yang setiap hari menekannya. Arman tampak lebih santai dari biasanya. Ia duduk sambil menatap ponsel, tersenyum kecil. Dina tidak bertanya. Ia sudah belajar bahwa beberapa senyum bukan untuknya. Nanti sore ada kumpul keluarga, kata Arman tiba-tiba. Ibu undang beberapa kenalan. Dina mengangguk. Aku siapkan. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Namun menjelang siang, Bu Ratna menghampiri Dina dengan ekspresi yang terkesan sibuk namun bersemangat. Pastikan rumah rapi, katanya. Ada tamu spesial. Kata spesial itu membuat Dina berhenti sejenak. Siapa, Bu? Bu Ratna tersenyum tipis. Kamu lihat nanti. Menjelang sore, satu persatu tamu datang. Beberapa kerabat jauh, beberapa rekan lama Bu Ratna. Dina menyambut mereka dengan senyum yang ia latih bertahun-tahun. Lalu, bel berbunyi lagi. Kali ini Arman sendiri yang berdiri. Wajahnya berubah cerah. Rika masuk dengan langkah percaya diri, membawa buah tangan. Selamat sore, Bu Ratna, katanya ramah, lalu menoleh ke Dina. Hai, Dina. Nada suaranya santai, seolah kehadirannya di rumah itu sudah wajar. Dina merasakan dadanya mengencang. Ia menjawab sapaan itu dengan anggukan kecil. Masuk, masuk, kata Bu Ratna antusias. Ibu sudah lama ingin kamu datang. Rika duduk di ruang tamu, terlibat percakapan dengan mudah. Ia tertawa di saat yang tepat, menanggapi cerita Arman tentang pekerjaan dengan detail yang Dina sendiri tidak tahu. Beberapa kali, Arman melirik Rika, seolah mencari persetujuan. Dina berdiri di belakang, menyajikan minuman, merasa seperti latar. Perempuan zaman sekarang harus sigap, kata Bu Ratna di tengah percakapan, menatap Rika. Tidak cengeng, tidak bergantung. Rika tersenyum sopan. Semua orang belajar, Bu. Bu Ratna mengangguk puas. Betul. Apalagi mendampingi laki-laki seperti Arman. Kalimat itu menggantung, berat. Dina merasakan tatapan-tatapan singkat dari tamu lain. Ia menunduk, fokus pada nampan di tangannya agar tidak terlihat gemetar. Seorang kerabat bertanya ringan, Rika ini rekan kerjanya Arman, ya? Iya, jawab Bu Ratna cepat. Mereka sering kerja bareng. Cocok. Kata itu kembali menusuk. Cocok. Dina berjalan ke dapur, menarik napas panjang. Di sana, ia bersandar sebentar, menahan gelombang emosi yang datang silih berganti. Malu, marah, takut. Ia ingin keluar, ingin mengatakan bahwa ia istri sah, bahwa tempat itu miliknya juga. Namun bayangan wajah ibunya muncul di benaknya. Wajah yang pulang dengan langkah tertahan tempo hari. Ia kembali ke ruang tamu ketika mendengar tawa Arman. Rika berdiri di sampingnya, menunjukkan sesuatu di ponselnya. Arman mencondongkan badan, terlalu dekat. Dina merasa ruangan itu menyempit lagi. Dina, panggil Bu Ratna. Tolong siapkan makan malam lebih rapi. Tamu kita harus nyaman. Nada perintah itu jelas, seolah menegaskan peran Dina di hadapan semua orang. Dina mengangguk. Iya, Bu. Saat makan malam, Rika duduk tidak jauh dari Arman. Percakapan mengalir tanpa Dina terlibat. Beberapa kali, Rika bertanya pada Dina tentang masakan dengan nada ramah, tapi itu tidak menghapus fakta bahwa posisinya terasa semakin terdesak. Setelah tamu pulang, Bu Ratna menghampiri Dina di dapur. Kamu lihat sendiri, katanya pelan namun tegas. Perempuan seperti Rika itu mendukung, bukan menghambat. Dina menatapnya. Aku tidak pernah berniat menghambat, Bu. Berniat atau tidak, hasilnya terlihat, balas Bu Ratna. Kamu harus introspeksi. Dina menunduk. Kata-kata itu seperti palu yang memukul kesadaran barunya. Ia ingin mengatakan banyak hal, tentang namanya yang terikat pada aset, tentang kontribusi yang tak pernah diakui. Namun semua itu masih terlalu rapuh untuk diucapkan. Malamnya, Dina duduk di kamar, memeluk ponselnya. Ia membuka pesan dari ibunya yang menanyakan kabarnya. Tangannya gemetar saat mengetik.
Dina baik, Bu. Kebohongan kecil yang terasa semakin berat. Arman masuk kamar tanpa bicara, melepas jam tangannya. Kamu jangan terlalu sensitif, katanya tiba-tiba. Ibu cuma ingin yang terbaik. Untuk siapa? Tanya Dina pelan. Arman berhenti sejenak, lalu menghela napas. Untuk kita. Jawaban itu tidak meyakinkan. Dina memejamkan mata. Ia merasa terpojok dari segala sisi, oleh kehadiran Rika yang semakin nyata, oleh sinyal Bu Ratna yang semakin terang, oleh diamnya sendiri yang semakin berat. Namun di tengah tekanan itu, satu alasan membuatnya bertahan, ibunya. Dina tahu, jika ia runtuh sekarang, dampaknya tidak hanya pada dirinya. Malam itu, ia membuat keputusan kecil yang berisiko bagi batinnya. Ia akan bertahan lebih lama, menelan rasa terpojok ini, demi memastikan ibunya tidak terluka lebih jauh. Dan di balik keputusan itu, ada kesadaran pahit. Bertahan bukan berarti aman, hanya berarti menunda luka yang lebih besar. Dina bangun dengan kepala berdenyut, seperti ada palu kecil yang memukul dari dalam. Keputusan untuk bertahan demi ibunya semalam terasa seperti beban yang menekan dada sejak mata dibuka. Ia mencoba bangkit dari ranjang, namun dunia berputar singkat membuatnya kembali duduk. Nafasnya pendek, keringat dingin menempel di pelipis. Di luar kamar, suara langkah Arman terdengar cepat. Dina memaksakan diri keluar, berpegangan pada dinding. Men, panggilnya pelan. Suaranya nyaris tidak keluar. Arman berhenti sejenak, menoleh dengan alis berkerut. Apa? Aku, kurang enak badan, kata Dina, menelan rasa mual. Bisa aku istirahat hari ini? Arman melihat jam tangannya. Aku telat, katanya singkat. Minum obat saja. Bisa kamu? Jangan dramatis, potong Arman, meraih tas. Aku tidak punya waktu. Pintu tertutup. Dina berdiri terpaku. Tubuhnya bergetar bukan hanya karena demam. Ia kembali ke kamar, berbaring, menatap langit-langit yang seolah menjauh. Ia belum pernah merasa sepenting ini tak terlihat. Siang hari, Bu Ratna mengetuk pintu sekali sebelum masuk. Kamu belum beres-beres? Tanyanya tajam. Aku sakit, Bu, jawab Dina lirih. Bu Ratna menghela napas, jelas tidak sabar. Sedikit pusing saja. Jangan manja. Arman kerja keras. Dina memejamkan mata. Tubuhnya panas, tenggorokannya perih. Namun yang paling menyakitkan adalah rasa sepi yang menebal. Ia tertidur sebentar, lalu terbangun dengan batuk kering. Menjelang sore, Dina memaksakan diri turun ke teras untuk mencari udara. Saat itu Lina, tetangga yang sering menyapa ramah, kebetulan lewat membawa belanjaan. Lina berhenti begitu melihat wajah Dina yang pucat. Dina? Kamu kenapa? Tanyanya, meletakkan kantong. Aku tidak apa-apa, jawab Dina refleks. Lina mendekat, mengamati. Kamu demam. Mukamu pucat. Dina tersenyum tipis. Cuma capek. Lina menatap ke arah rumah. Suamimu di rumah? Tidak, jawab Dina. Lina mengangguk pelan, lalu tanpa bertanya lebih jauh, masuk sebentar ke rumahnya dan kembali dengan segelas air hangat. Minum dulu. Dina menerima gelas itu. Kehangatan air membuat matanya panas. Terima kasih. Mereka duduk di teras. Lina tidak langsung bertanya, hanya menemani. Namun ketika Bu Ratna lewat di depan mereka, menatap sekilas tanpa menyapa, Lina menahan napas. Kamu sering begini? Tanya Lina hati-hati. Begini bagaimana? Dina mencoba tersenyum. Sakit, tapi sendirian, jawab Lina jujur. Dina terdiam. Kata-kata itu mengenai tepat di tengah dadanya. Ia ingin menyangkal, tapi tubuhnya terlalu lelah untuk berbohong. Lina melanjutkan, suaranya lembut tapi tegas. Aku sering lihat kamu keluar masuk rumah dengan wajah tegang. Maaf kalau aku lancang. Tidak, kata Dina pelan. Kamu tidak salah. Lina memegang lengan Dina. Dina, rumah seharusnya bikin kamu pulih, bukan makin sakit.
Kalimat itu seperti membuka pintu yang selama ini Dina kunci rapat. Ia menunduk, merasakan air mata jatuh ke punggung tangannya. Lina tidak memeluknya, tidak menasihati panjang. Ia hanya duduk di sampingnya, memberi ruang. Malam tiba. Arman pulang dan langsung menuju kamar mandi. Dina menyambutnya di ruang tengah, tubuhnya masih lemah. "Men," katanya, "aku sakit dari pagi." Arman keluar dari kamar mandi sambil mengeringkan rambut. "Sudah minum obat?" "Iya," jawab Dina. "Aku cuma ingin." "Besok aku harus presentasi," potong Arman. "Aku butuh tidur." Ia melewati Dina tanpa menoleh. Dina berdiri, merasakan sesuatu runtuh pelan. Bukan harapan yang meledak, melainkan kesadaran yang turun seperti tirai. Di kamar, Dina berbaring dengan mata terbuka. Kata-kata Lina berputar di kepalanya. "Rumah seharusnya bikin kamu pulih." Ia memikirkan ibunya, bagaimana ia selalu menahan diri agar tidak membuat ibunya khawatir. Namun tubuhnya hari ini telah berkata jujur. Ia tidak sanggup terus begini. Ponselnya bergetar. Pesan dari Lina masuk. "Kalau butuh apa-apa, ketuk saja. Jangan sendiri." Dina memejamkan mata, membiarkan air mata mengalir. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan dirinya dipertimbangkan oleh orang lain. Malam itu, demamnya turun perlahan, namun pikirannya justru terjaga. Ia mulai mempertimbangkan pilihan hidupnya, bukan sebagai ancaman, bukan sebagai rencana matang, melainkan sebagai kemungkinan yang selama ini ia tolak. Bertahan atau melangkah, diam atau bersuara. Ia mengambil kertas kecil dari laci dan menulis satu kalimat. "Apa yang membuatku tetap hidup?" Lalu ia melipat kertas itu dan menyimpannya di bawah bantal, keputusan kecil yang berisiko. Karena dengan menanyakan itu, ia tahu ia tidak akan bisa lagi berpura-pura tidak melihat jawabannya. Dina bangun dengan tubuh yang sedikit lebih ringan, demamnya sudah turun, tetapi pikirannya justru terasa lebih berat. Kertas kecil di bawah bantal masih ada. Kalimat yang ia tulis semalam kembali menyapa begitu ia mengingatnya. "Apa yang membuatku tetap hidup?" Pertanyaan itu tidak menakutkan lagi. Ia justru merasa jujur untuk pertama kalinya. Pagi itu, Arman pulang lebih awal dari jadwal biasanya. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras seperti orang yang menahan banyak hal. Dina melihatnya dari dapur, perutnya mengeras oleh firasat yang tidak menyenangkan. "Kita bicara," kata Arman tanpa basa-basi. Dina mengangguk. Ia mematikan kompor, mengusap tangan, lalu duduk berhadapan dengan Arman di ruang tengah. Bu Ratna sudah duduk di sana, seolah percakapan ini memang dirancang tanpa perlu undangan resmi. "Aku tidak akan bertele-tele," kata Arman. "Karierku sedang naik. Tapi kamu justru jadi beban." Kata itu jatuh tanpa peringatan. Dina menatapnya, mencoba memahami. "Beban bagaimana?" "Kamu sering sakit, sering sensitif, sering butuh penjelasan," lanjut Arman. "Semua itu menghambat fokusku." Dina merasakan darahnya naik ke wajah. Ada sedih yang ingin muncul, tapi tertahan oleh sesuatu yang lebih panas. "Aku istrimu," katanya. "Bukan proyek." Arman tersenyum sinis. "Justru itu masalahnya. Kamu tidak bisa mengikuti ritmeku." Bu Ratna mengangguk perlahan, seolah mengamini. "Arman tidak salah," katanya. "Ibu lihat sendiri. Kamu membuat suasana rumah tegang. Laki-laki yang bekerja keras butuh ketenangan." "Ketenangan atau kepatuhan?" tanya Dina, tanpa sadar suaranya meninggi. Bu Ratna menatapnya tajam. "Jaga bicaramu." Arman bersandar, menyilangkan tangan. "Aku dapat tawaran penting. Tapi dengan kondisi begini, aku sulit berkembang." Dina tertawa kecil, pahit. "Jadi semua ini salahku?" "Bukan salah," jawab Arman. "Konsekuensi." Kata itu memicu sesuatu yang selama ini terpendam. Dina berdiri. "Kamu bilang aku tidak berkontribusi," katanya, suara bergetar tapi jelas. "Kamu bilang aku miskin. Sekarang kamu bilang aku penghambat. Apa lagi?"
Arman tidak menjawab. Bu Ratna justru berbicara dengan nada yang dibuat lembut. Kadang, berpisah itu bukan kegagalan. Justru jalan terbaik agar masing-masing bisa berkembang. Kalimat itu diucapkan pelan, seolah nasihat bijak. Namun bagi Dina, itu adalah pisau yang diselipkan rapi. Ibu menyarankan, perceraian, tanyanya. Bu Ratna tidak langsung menjawab. Ibu hanya ingin yang terbaik untuk Arman. Dan untukmu juga. Dina menatap mereka berdua. Untuk pertama kalinya, kesedihan tidak menjadi yang terdepan. Ada marah yang bangkit, marah yang dingin dan jernih. Yang terbaik versi siapa? Tanyanya. Arman berdiri. Aku tidak mau ribut. Tapi kamu harus realistis. Dina merasakan napasnya berat, tapi kepalanya justru terasa terang. Realistis berarti aku harus menghilang agar kamu nyaman. Kamu terlalu dramatis, jawab Arman cepat. Tidak, kata Dina, suaranya tegas. Aku baru sadar. Bu Ratna mendengus. Sadar apa? Sadar bahwa selama ini aku diposisikan sebagai beban agar mudah disingkirkan, jawab Dina. Kata-kata itu keluar tanpa ia rencanakan, namun terasa tepat. Ia terkejut mendengar keberanian di suaranya sendiri. Arman menatapnya, terdiam sejenak. Kamu mulai aneh. Dina tersenyum tipis. Atau aku mulai waras. Kalimat itu membuat ruangan sunyi. Bu Ratna berdiri. Ibu tidak ingin suasana memanas. Pikirkan baik-baik. Banyak perempuan di luar sana yang lebih siap mendampingi Arman. Dina menatap lantai, lalu mengangkat wajahnya lagi. Aku tidak akan membuat keputusan sekarang, katanya. Tapi satu hal, jangan lagi bicara seolah aku tidak punya nilai. Arman tertawa pendek. Nilai datang dari manfaat. Kalau begitu, jawab Dina pelan namun tajam, aku akan menilai ulang siapa yang sebenarnya bermanfaat. Ia berjalan ke kamar, meninggalkan mereka tanpa menoleh. Jantungnya berdebar keras. Bukan karena takut, melainkan karena api kecil yang baru menyala. Di kamar, Dina mengunci pintu dan bersandar di sana. Tangannya gemetar, tapi ia tidak menangis. Ia mengingat wajah Lina, pesan singkatnya. Ia mengingat ibunya, dan alasan ia bertahan selama ini. Namun kini, ada perasaan lain yang lebih kuat, harga diri yang terluka ingin berdiri. Dina membuka laci dan mengambil map berisi kertas-kertas lama yang ia simpan tanpa tahu isinya. Salinan-salinan yang dulu ia tanda tangani. Ia belum membacanya, belum berani. Ia hanya memegangnya, merasakan beratnya. Keputusan kecil muncul, berisiko dan sunyi. Ia akan mulai memahami posisinya sendiri, tanpa meminta izin siapapun. Di luar kamar, suara Arman terdengar berbicara dengan Bu Ratna, rendah dan cepat. Dina memejamkan mata, menarik napas panjang. Marah itu tidak lagi menakutkan. Ia menyadari, marah bukan tanda ia jahat. Marah adalah tanda batasnya dilanggar. Malam itu, Dina menulis pesan pendek kepada ibunya. Bu, kalau suatu hari Dina harus memilih diri sendiri, ibu masih mau berdiri di samping Dina, kan? Pesan itu terkirim, dan dengan itu, Dina mengambil satu langkah kecil yang berisiko. Mengakui bahwa ia mungkin tidak akan bertahan selamanya. Dina bangun dengan perasaan yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Api kecil yang menyala sejak pertengkaran kemarin belum padam. Ia tidak lagi merasa sepenuhnya terseret arus. Ada arah, meski belum jelas kemana. Pesan dari ibunya masuk pagi-pagi, singkat namun menenangkan. Ibu selalu di sampingmu, apapun pilihanmu. Kalimat itu menegakkan punggung Dina. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Ia bersiap lebih rapi dari biasanya. Bukan untuk Arman, bukan untuk Bu Ratna. Untuk dirinya sendiri. Di dalam tasnya, Dina menyelipkan map berisi salinan dokumen lama. Tangannya sempat ragu di gagang pintu. Lalu ia melangkah pergi tanpa menjelaskan kemana. Bima menyambutnya dengan ekspresi serius namun terbuka. Kamu datang lagi, katanya. Aku kira kamu butuh waktu. Aku sudah terlalu lama menunggu, jawab Dina. Suaranya tenang,
Tapi ada ketegasan baru. Mereka duduk berhadapan. Dina meletakkan map di meja. Aku ingin penjelasan utuh, katanya. Tanpa disederhanakan. Bima mengangguk. Ia membuka map, menyusun berkas-berkas dengan rapi. Baik, kita mulai dari awal. Dina mendengarkan, kali ini tidak lagi pasif. Setiap istilah yang tidak ia pahami ia tanyakan. Bima menjelaskan tanpa meremehkan, seolah menghormati keberaniannya untuk bertanya. Ini rumah yang sekarang kalian tempati, kata Bima sambil menunjuk satu dokumen. Statusnya atas nama bersama, dengan kamu sebagai penjamin utama. Dina menahan napas. Penjamin. Ya. Kreditnya menggunakan profil dan jaminan kamu. Lanjut Bima. Termasuk kantor, kendaraan usaha, bahkan beberapa rekening yang dipakai untuk modal. Satu persatu, Bima menjabarkan. Dina merasakan kepalanya berdenyut, bukan karena pusing, melainkan karena keterkejutan yang terstruktur. Semua yang selama ini dibanggakan Arman, usaha, properti, kemewahan, ternyata berdiri di atas sesuatu yang ia sangka tidak ia miliki. Kenapa? Kenapa aku tidak tahu? Tanya Dina lirih. Waktu itu kamu menandatangani, jawab Bima hati-hati. Tapi kamu mempercayakan detailnya pada Arman. Dina tersenyum pahit. Ia mengingat kalimat yang sering ia dengar. Kamu tidak perlu pusing. Ia dulu menganggap itu bentuk perhatian. Kini, kalimat itu berubah makna. Jadi, Dina mengangkat wajahnya. Kalau aku menarik diri. Bima mengangkat tangan. Kita tidak bicara tindakan dulu. Aku hanya menjelaskan posisi. Secara hukum, keterikatanmu sangat besar. Dina mengangguk. Ia tidak ingin melompat pada kesimpulan. Namun di dalam dadanya, sesuatu runtuh. Bukan harapan, melainkan ilusi. Ilusi bahwa ia tidak punya apa-apa. Aku selalu dianggap beban, katanya pelan. Padahal fondasinya ada di namamu, sambung Bima tanpa nada dramatis. Keheningan menggantung. Dina menatap jendela, melihat lalu lintas berjalan seperti biasa. Dunia di luar tidak tahu apa yang baru saja ia sadari. Ia menarik napas panjang, merasakan campuran marah, lega, dan getir. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya. Bima menatapnya dengan hati-hati. Yang pertama, pahami dulu sepenuhnya. Jangan ambil langkah apapun saat emosimu masih tinggi. Dina tersenyum tipis. Aku tidak ingin membalas. Aku hanya ingin adil. Adil itu dimulai dari tahu hakmu, jawab Bima. Dina berdiri, merapikan map. Terima kasih. Aku akan pelajari. Dalam perjalanan pulang, Dina duduk di angkutan umum, menatap bayangannya di kaca. Untuk pertama kalinya, ia melihat sosok yang berbeda. Bukan istri miskin, bukan penghambat. Ia melihat seseorang yang selama ini berdiri di balik layar, menopang tanpa disadari. Sesampainya di rumah, Bu Ratna menatapnya tajam. Dari mana? Urusan penting, jawab Dina singkat. Arman muncul dari ruang kerja, wajahnya masam. Kamu tidak bilang mau pergi. Aku tidak meminta izin, jawab Dina. Tenang. Ia sendiri terkejut dengan jawabannya. Arman menatapnya lama. Kamu berubah. Dina mengangguk. Mungkin. Ia masuk ke kamar dan menutup pintu. Di dalam, ia duduk di tepi ranjang, membuka map itu lagi, membaca dengan lebih teliti. Setiap nama yang ia temukan membuat jantungnya berdebar. Bukan karena takut, melainkan karena pengakuan. Malam itu, Dina menulis di buku kecilnya, "Aku bukan beban. Aku fondasi." Kalimat itu sederhana, namun berat. Ia menyadari posisi aslinya bukan sebagai penonton, melainkan sebagai pihak yang selama ini memilih tidak melihat. Ia belum berencana melawan. Belum berniat mengungkapkan apapun. Namun tekanan batin baru muncul. Tekanan untuk bertindak bijak. Keputusan kecil pun terbentuk, berisiko dan sunyi. Ia akan diam, bukan karena takut, melainkan karena kini ia memegang pengetahuan. Dan pengetahuan,
Untuk pertama kalinya, memberinya kendali. Dina bangun dengan ketenangan yang tidak biasa. Bukan karena masalahnya selesai, justru karena ia berhenti berlari dari kenyataan. Pengetahuan yang ia simpan sejak pertemuan terakhir dengan Bima kini terasa seperti benda padat di dadanya. Berat, tapi memberi pijakan. Ia bergerak perlahan pagi itu, menyeduh teh, merapikan ruang tamu, menata pikirannya. Tidak ada rencana besar. Hanya satu niat sederhana, bertanya. Arman pulang menjelang sore, wajahnya lelah namun puas. Ponselnya tak lepas dari tangan. Dina menunggu sampai ia meletakkan tasnya. Men, kata Dina, tenang. Aku mau tanya sesuatu. Arman melirik singkat. Tentang apa? Usaha-usahamu, jawab Dina. Aset, jaminan. Aku ingin tahu bagaimana semuanya diatur. Arman tertawa kecil, seperti mendengar lelucon yang tidak layak ditanggapi. Sejak kapan kamu tertarik? Sejak aku sadar aku juga bagian dari ini, jawab Dina, nadanya tetap datar. Arman mendengus. Kamu terlalu banyak berpikir. Urusan seperti itu bukan duniamu. Aku hanya bertanya, kata Dina. Tenang saja. Kata tenang justru membuat Arman tersenyum sinis. Tenang itu mudah kalau tidak punya beban. Kamu kan tidak punya apa-apa. Kalimat itu menusuk. Tapi Dina tidak bereaksi seperti dulu. Ia menatap Arman, memperhatikan caranya menutup percakapan dengan ejekan. Aku ingin memastikan, katanya lagi, lebih lembut, apa posisiku sebenarnya. Arman mengibaskan tangan. Posisimu ya sebagai istri. Sudah cukup jelas. Dina mengangguk pelan. Ia berdiri dan pergi ke dapur, meninggalkan pertanyaan itu menggantung. Di dalam dirinya, ada rasa panas yang terkendali. Ia tahu jawabannya. Ia hanya memastikan satu hal, Arman tidak akan pernah memberinya kebenaran. Malam itu, Rika datang tanpa banyak basa-basi. Ia masuk ke rumah dengan langkah yang terlalu akrab, tertawa kecil sambil berbincang dengan Arman tentang pekerjaan. Dina menyajikan minuman, berdiri tak jauh. Rika menatapnya sekilas, lalu kembali ke Arman. Kamu santai sekali, kata Rika pada Arman. Aku kira urusan rumah bikin kamu pusing. Arman tertawa. Tidak juga. Rika melirik Dina, senyum tipisnya mengandung sesuatu yang lain. Iya ya, Dina tipe yang tidak ribet. Dina menaruh gelas dengan hati-hati. Aku tidak ribet karena tidak diberi ruang, katanya pelan. Rika tertawa kecil, seolah Dina bercanda. Ah, kamu terlalu serius. Lagi pula, urusan besar kan dipegang yang paham. Nada suaranya ringan, namun maknanya jelas. Rika merasa aman. Aman karena percaya Dina tidak punya kuasa, tidak punya pegangan. Dina menangkap itu. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa kecil karenanya. Ia merasa tenang. Bu Ratna muncul dari kamar, bergabung dengan mereka. Rika, kamu terlihat cocok di sini, katanya sambil tersenyum puas. Rumah jadi hidup. Rika merendah, namun tidak menyangkal. Terima kasih, Bu. Dina berdiri sedikit menjauh, mendengarkan percakapan yang dengan sengaja menghapus keberadaannya. Ia merasakan kemarahan mengalir, bukan meledak, melainkan memadat. Kemarahan yang dingin. Setelah Rika pamit, Arman menoleh pada Dina. Kamu jangan aneh. Rika itu rekan kerja. Aku tidak bilang apa-apa, jawab Dina. Tatapanmu, kata Arman. Seolah kamu tahu sesuatu. Dina menatapnya lurus. Mungkin aku mulai tahu. Arman tertawa lagi. Tentang apa? Kamu bahkan tidak paham angka. Kalimat itu mengonfirmasi segalanya. Dina tidak melanjutkan. Ia masuk ke kamar, mengunci pintu, dan duduk di tepi ranjang. Jantungnya berdetak stabil. Ia membuka laci, mengeluarkan buku kecilnya, lalu menulis, "Jangan terburu-buru. Kebenaran bekerja paling tajam saat disimpan." Ia memikirkan ibunya. Pesan yang menegaskan dukungan tanpa syarat. Ia memikirkan Lina,
kalimat sederhana tentang rumah yang seharusnya menyembuhkan. Ia memikirkan Bima, peringatan untuk tidak bertindak saat emosi tinggi. Semua itu menyatu, membentuk satu keputusan yang terasa tepat. Dina tidak akan membuka kartu itu sekarang. Ia tidak akan berdebat, tidak akan membuktikan apapun. Ia akan menyimpan pengetahuan itu sebagai senjata terakhir, bukan untuk menyerang lebih dulu, melainkan untuk melindungi diri saat batasnya kembali dilanggar. Malam semakin larut. Dari balik pintu, suara Arman terdengar menelepon Rika, nada akrab yang dulu membuat Dina hancur. Kini, ia hanya mencatatnya di kepalanya, seperti saksi yang sabar. Dina berbaring, memejamkan mata. Ada tekanan batin baru, godaan untuk mengungkapkan segalanya, untuk menghentikan ejekan itu seketika. Namun ia memilih menahan. Keputusan kecil, berisiko, dan sunyi. Ia akan menunggu waktu yang tepat. Karena kini ia tahu, orang-orang yang merasa paling aman seringkali lupa memeriksa pijakan mereka. Dina bangun dengan sisa keheningan dari malam sebelumnya masih melekat di tubuhnya. Ia tidak lagi terkejut mendengar suara Arman di luar kamar. Tawa pendek, langkah tergesa, pintu yang dibuka tanpa permisi. Semua itu kini hanya latar. Dampak emosional terakhir yang tertinggal adalah kesadaran. Ia tidak menunggu diselamatkan siapapun. Ia sedang bersiap. Pagi itu, Bu Ratna duduk di ruang makan dengan wajah yang dipoles ketegasan. Arman berdiri di dekat jendela, ponsel di tangan, seolah percakapan ini hanyalah agenda kecil di antara rapat-rapat pentingnya. "Men," kata Bu Ratna, suaranya datar namun tegas. "Kita tidak bisa begini terus. Lebih baik kamu menyelesaikan ini secara resmi." Arman menghela napas, pura-pura berat. "Maksud ibu?" "Perceraian," jawab Bu Ratna tanpa ragu. "Daripada berlarut, reputasimu juga dipertaruhkan." Dina yang baru keluar dari kamar berhenti di ambang pintu. Kata itu tidak lagi membuatnya runtuh. Ada denyut singkat di dada, bukan takut, melainkan kesiagaan. Arman menoleh. "Kamu dengar, kan?" Dina melangkah masuk, duduk dengan punggung tegak. "Aku dengar." "Ini bukan ancaman," kata Bu Ratna, menatap Dina seperti menilai barang yang tak lagi berguna. "Ini solusi. Kamu bisa mulai hidup baru." "Hidup baru tanpa beban," tambah Arman, setengah tersenyum. Dina mengangguk pelan. Ia memilih diam, bukan karena kalah, melainkan karena ia sedang menimbang waktu. Setiap hinaan yang datang, ia simpan sebagai catatan. "Kamu harus tahu diri," lanjut Bu Ratna. "Selama ini kamu hanya menumpang." Kata menumpang meluncur tajam. Dulu, Dina akan menunduk, meminta maaf. Kini, ia menatap meja, mengatur napas. "Tenang," katanya pada diri sendiri. "Aku mengerti," jawab Dina akhirnya. Suaranya stabil. Arman terkejut. "Serius?" "Serius," kata Dina. "Kalau itu yang kalian anggap terbaik." Keheningan menyusul. Bu Ratna tampak puas. Diam Dina dianggap persetujuan. Arman mengambilnya sebagai kemenangan. "Bagus," kata Arman. "Kita bisa urus nanti." Dina berdiri. "Aku mau keluar sebentar." Ia melangkah pergi tanpa menoleh. Di luar, udara terasa lebih ringan. Dina berjalan hingga ke ujung gang, menelpon seseorang yang sudah ia simpan nomornya sejak lama. "Mas Bima," katanya ketika sambungan tersambung. "Aku butuh bantuan. Bukan sekarang, tapi segera." Suaranya tenang, namun permintaan itu berat. Ia tidak merinci di telepon. Ia hanya menjadwalkan pertemuan. Siang itu, Dina mengunjungi Bu Sari. Ibunya menatap wajah Dina lama, seperti membaca sesuatu yang baru. "Kamu terlihat berbeda," kata Bu Sari. "Aku sedang belajar kuat," jawab Dina jujur. Bu Sari tidak memaksa. Ia menggenggam tangan putrinya. Sentuhan itu mengisi ulang keberanian Dina. Ia tidak menceritakan semuanya. Belum. Tapi ia meminta satu hal. Dokumen lama yang dulu ia titipkan. Surat-surat yang berkaitan dengan identitas dan pernikahannya.
Sore menjelang, Dina kembali ke rumah. Bu Ratna dan Arman sedang membahas rencana. Nada suara mereka ringan. Ketika Dina lewat, Arman berkata, "Kita bicarakan besok soal berkas." "Baik," jawab Dina singkat. Malamnya, Dina duduk sendiri di kamar. Ia membuka map kecil berisi catatan, daftar aset yang disebut Bima, tanggal-tanggal, dan nama-nama. Ia tidak menafsirkan, ia mengumpulkan. Ia mencari pengacara perempuan melalui rekomendasi Lina, tanpa menyebut nama Arman. Ia hanya bertanya prosedur, hak, dan kewajiban. Ia menutup laptop dengan kepala dingin. Di luar kamar, Bu Ratna tertawa kecil saat berbincang dengan Arman. Perempuan seperti Dina itu mudah. Diam saja. Kalimat itu sampai ke telinga Dina. Dulu, ia akan hancur. Kini, ia menguatkan rahangnya. Diamnya bukan lagi kelemahan. Itu strategi. Ponselnya bergetar. Pesan dari Rika singkat dan dingin. "Semoga kamu bijak menerima keadaan." Dina tidak membalas. Ia menghapus pesan itu, lalu menulis di buku kecilnya, "Siapkan diri. Jangan terpancing." Sebelum tidur, ia berdiri di depan cermin. Wajahnya pucat, tapi matanya jernih. Ia mengucapkan satu janji pada dirinya sendiri. Pelan, namun pasti, ia akan menghadapi ini dengan kepala tegak, hukum di tangan, dan batas yang jelas. Di balik ketenangan itu, tekanan batin baru mengintai. Ketakutan akan langkah berikutnya yang tak bisa ditarik kembali. Namun Dina memilih melangkah. Keputusan kecil yang berisiko. Besok, ia akan mulai mengamankan apa yang menjadi haknya. Tanpa drama. Tanpa peringatan. Dina bangun pagi itu dengan dada yang terasa padat, bukan oleh ketakutan, melainkan oleh kesadaran yang mengendap sepanjang malam. Dampak dari hari sebelumnya masih bergetar di tubuhnya. Ia tahu Arman dan Bu Ratna tidak akan mundur, dan hari ini mereka ingin menutup semuanya dengan cara yang paling kejam. Ia berpakaian sederhana, rambut diikat rapi, lalu menunggu Bu Sari di ruang tamu. Ketika ibunya datang, Dina menggenggam tangannya, erat, menenangkan. Mereka berangkat bersama. Ruang keluarga rumah itu terasa dingin, meski matahari masuk dari jendela. Bu Ratna duduk di kursi utama. Sikapnya seperti hakim yang sudah mengambil keputusan sebelum sidang dimulai. Arman berdiri dengan santai, senyum percaya diri terpahat di wajahnya. Di sisinya, Rika hadir tanpa rasa canggung, berdandan rapi, berdiri seolah ia memang pantas berada di sana. Jaraknya dengan Arman terlalu dekat untuk diabaikan. "Bagus, kalian datang," kata Arman sambil tertawa kecil. "Biar cepat selesai." Bu Sari menarik napas. "Kami datang untuk bicara baik-baik." "Baik-baik." Arman mengangkat alis, lalu menoleh ke Bu Ratna. "Ibu dengar sendiri." Bu Ratna mengangguk. "Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, Dina." Dina melangkah maju setengah langkah. "Aku di sini untuk mendengar." Rika tersenyum tipis, pandangannya mengandung rasa aman. Ia merasa menang bahkan sebelum kata-kata berikutnya diucapkan. Arman menghela napas pura-pura berat, lalu bersuara lebih keras, memastikan semua orang mendengar. "Dina, aku capek. Kamu ini beban. Sudah waktunya kamu tahu diri." Bu Sari terkejut. "Arman, jangan bicara seperti itu." Arman tertawa, keras, tanpa menahan diri. Ia menatap Dina dari ujung kepala sampai kaki, lalu berkata dengan suara yang menggema di ruangan itu, "Istri miskin, kalian angkat kaki dari rumah ini. Kutalak kau." Ia mengucapkannya sambil tertawa puas, tawa yang panjang dan angkuh, seolah baru saja memenangkan taruhan besar. Bu Ratna menyandarkan tubuhnya ke kursi, wajahnya puas. "Sudah jelas, kan? Tidak perlu drama." Rika menutup mulutnya, berpura-pura terkejut, namun matanya berbinar. Ia merasa aman, merasa dipilih. Bu Sari gemetar, air mata menggenang. "Kamu tidak berhak mempermalukan anak saya seperti ini." Arman masih tertawa. "Aku berhak. Ini rumahku. Hartaku." Dina berdiri diam.
Kalimat itu, istri miskin, tidak lagi menusuk seperti dulu. Ada rasa panas singkat, lalu ketenangan yang mengeras. Ia menatap Arman, bukan dengan permohonan, melainkan dengan kejernihan yang membuat tawa Arman perlahan mereda. Aku dengar, kata Dina pelan. Talak itu. Arman menyeringai. Bagus. Berarti cepat juga otaknya bekerja. Dina menoleh pada Bu Ratna. Ini keputusan ibu juga. Demi kebaikan semua pihak, jawab Bu Ratna dingin. Dina mengangguk. Ia menoleh ke ibunya. Bu, kita pergi. Bu Sari menatap Dina. Ragu, terluka. Dina menggenggam tangannya lebih kuat. Aku baik-baik saja. Mereka berjalan menuju pintu. Arman menyilangkan tangan, masih menyisakan senyum kemenangan. Jangan bawa apapun yang bukan milikmu. Dina berhenti sesaat. Ia berbalik, menatap ruangan itu, tempat di mana ia pernah berharap, mencintai, dan dihina. Aku hanya membawa yang memang milikku, katanya tenang. Arman tertawa lagi. Apa? Harga diri. Dina tidak menjawab. Ia membuka pintu. Udara luar terasa dingin dan jujur. Langkahnya mantap saat keluar. Di belakangnya, Bu Ratna berkomentar ringan seolah semua sudah beres, dan Rika berdiri di ambang pintu dengan wajah puas. Di teras, Dina berhenti. Ia menarik napas panjang. Bu Sari menahan tangis. Maafkan ibu, nak. Dina menggeleng. Ini bukan salah ibu. Mereka melangkah menjauh. Setiap langkah terasa berat, tapi tidak goyah. Dina mengeluarkan ponsel, jarinya bergetar sesaat sebelum mengetik pesan yang telah lama ia siapkan. Mas Bima, sekarang. Aku siap melangkah. Ia menyimpan ponsel, menatap jalan di depan. Di belakangnya, tawa Arman menghilang bersama pintu yang tertutup. Di dalam dirinya, keputusan besar mengeras. Ia akan menarik apa yang berdiri atas namanya, dengan kepala dingin dan hukum di tangan. Dina berjalan dengan kepala tegak. Ia tidak menoleh lagi. Tekanan batin baru muncul. Takut, ya, namun bercampur keyakinan. Pengusiran ini bukan akhir. Ini adalah awal dari langkah yang akan mengguncang mereka saat mereka paling merasa menang. Dina tidak tidur nyenyak sejak meninggalkan rumah itu. Dampak emosional dari pengusiran kemarin masih menempel di kulitnya. Bukan sebagai luka terbuka, melainkan sebagai tekad yang mengeras. Ia bangun pagi dengan mata lelah namun jernih. Di meja kecil tempat ia menginap bersama Bu Sari, map dokumen sudah tertata rapi. Tidak ada keraguan hari ini. Yang ada hanya urutan langkah. Di kantor notaris, udara terasa dingin dan resmi. Bima duduk di seberangnya, sikapnya tenang dan profesional. Seolah ingin memastikan Dina memegang kendali penuh atas keputusannya. Kita pastikan dulu, kata Bima pelan. Begitu jaminan dan aset atas nama kamu ditarik, efeknya langsung. Tidak bisa setengah-setengah. Dina mengangguk. Ia mengingat tawa Arman, kata istri miskin, talak yang dilontarkan seperti piala. Dadanya berdenyut, tapi tangannya tidak gemetar. Aku paham, jawabnya. Lakukan sesuai prosedur. Satu persatu, tanda tangan dibubuhkan. Tinta mengering seperti garis batas baru dalam hidupnya. Dina merasakan kelegaan yang tidak berisik, bukan kegembiraan, melainkan kebenaran yang kembali ke tempatnya. Ia menarik napas panjang ketika dokumen terakhir ditutup. Mulai hari ini, lanjut Bima, jaminan kredit itu gugur. Bank akan meninjau ulang. Aset yang berdiri di atas namamu, rumah, gudang, beberapa kendaraan, statusnya jelas. Dina berdiri. Terima kasih. Ia melangkah keluar dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ada rasa bersalah yang samar, bukan pada Arman, melainkan pada masa lalu yang ia relakan terlalu lama. Di sisi lain, ada ketegasan baru. Ia tidak lagi membiarkan dirinya dijadikan fondasi yang diinjak. Berita itu bergerak cepat. Terlalu cepat untuk Arman yang pagi itu masih merasa menang. Telepon pertama datang dari bank. Suaranya formal dan dingin. Arman mengernyit, menjawab singkat,
lalu menutup panggilan dengan wajah berubah. Apa? Bu Ratna mendekat, gelisah. Tidak apa-apa, jawab Arman, terlalu cepat. Namun ponselnya kembali bergetar. Panggilan kedua, lalu ketiga. Pesan-pesan masuk bertubi-tubi. Penundaan pencairan, peninjauan ulang, permintaan klarifikasi. Arman berdiri, mondar-mandir. Ini pasti salah. Rika datang sore itu, wajahnya tegang. Men, kantor ramai. Vendor minta pembayaran. Kredit kita. Diam, bentak Arman, lalu berhenti. Ia membuka email dengan tangan gemetar. Kata-kata yang ia baca membuat dadanya mengempis. Jaminan ditarik oleh penjamin utama. Penjamin utama? Gumamnya. Itu Dina. Bu Ratna terdiam. Apa maksudnya? Arman menelan ludah. Ingatannya berputar. Dokumen yang dulu ia minta Dina tanda tangani. Penjelasan singkat yang ia ringkas. Ia tertawa kecil. Getir. Tidak mungkin. Telepon dari bank kembali berdering. Kali ini lebih tegas. Pak Arman, sesuai perjanjian, tanpa jaminan tersebut, fasilitas kredit ditangguhkan. Kami minta pelunasan bertahap. Pelunasan, suara Arman naik. Itu tidak masuk akal. Perjanjian jelas, Pak. Panggilan terputus. Ruangan terasa menyempit. 2 hari berikutnya, runtuh datang berlapis. Proyek dihentikan, mitra mundur, rekening dibekukan sementara. Utang yang dulu tertutup arus kas kini menumpuk di meja. Bu Ratna menerima surat pemberitahuan. Rumah yang mereka tempati tercatat sebagai agunan lanjutan yang statusnya kini ditarik. Wajahnya pucat. Arman, suaranya parau. Rumah ini, kita harus angkat kaki. Rika berdiri kaku. Men, aku. Pergi, kata Arman pelan. Ia tidak menatap Rika. Untuk pertama kalinya, rasa aman yang Rika genggam menguap. Ia melangkah mundur, lalu pergi tanpa pamit. Arman duduk terpuruk. Ia membuka galeri ponsel, foto-foto lama, senyum Dina yang dulu ia abaikan. Kata-katanya sendiri terngiang, menyayat balik, istri miskin. Ia tertawa pahit. Terlambat, bisiknya. Bu Ratna menangis tanpa suara. Seandainya. Tidak ada seandainya, potong Arman. Ia menutup wajah dengan tangan. Kesadaran menghantam keras. Semua yang ia banggakan berdiri di atas nama yang ia hina. Di tempat lain, Dina menatap layar ponselnya. Notifikasi berdatangan, konfirmasi hukum, perubahan status aset. Ada pesan singkat dari nomor tak dikenal. Ia tidak membukanya. Ia memilih mematikan layar. Bu Sari menyentuh lengannya. Kamu baik-baik saja? Dina mengangguk, meski ada getar halus di dadanya. Aku sedang belajar berdamai. Ia berdiri di jendela. Hujan turun pelan. Ada rasa lega, namun juga duka atas keruntuhan yang tak ia rayakan. Ia tidak menertawakan kejatuhan siapapun. Ia hanya memastikan pijakannya sendiri aman. Ponselnya kembali menyala. Kali ini dari Bima. Proses berjalan. Akan ada langkah lanjutan. Pastikan kamu siap jika ada tekanan. Dina mengetik balasan singkat. Aku siap. Ia tahu Arman akan mencoba menghubungi. Ia tahu Bu Ratna akan mencari jalan. Tekanan batin baru mengintai. Ujian terakhir sebelum semuanya benar-benar selesai. Dina menghela napas, menutup tirai, dan bersiap menghadapi hari esok dengan satu keputusan berisiko yang belum ia umumkan. Ia tidak akan mundur, bahkan jika mereka memohon. Karena ketika tanah pijakan retak, hanya kejujuran yang bisa menopang langkah berikutnya. Dina terbangun dengan sisa ketegangan hari-hari terakhir masih mengambang di udara. Dampak dari runtuhnya hidup Arman belum sepenuhnya reda. Telepon yang tak ia angkat, pesan yang tak ia baca, dan cerita yang beredar tanpa ia konfirmasi. Namun pagi itu, ada sesuatu yang berbeda. Bukan lega yang meledak-ledak, melainkan ketenangan yang berakar. Ia bangun, menyiapkan sarapan sederhana untuk Bu Sari, lalu membuka jendela. Cahaya masuk tanpa meminta izin.
Untuk pertama kalinya setelah lama, Dina tidak merasa perlu bersiap menghadapi serangan. Bu Sari duduk di meja makan, menatap Dina dengan mata yang lembut. "Kamu tampak lebih ringan," katanya. Dina tersenyum kecil. "Aku belajar berhenti menahan napas." Mereka pindah ke rumah kecil yang Dina amankan secara sah, tanpa sorak, tanpa drama. Rumah itu belum sempurna, catnya masih setengah, perabotnya sederhana. Namun ada ruang bagi keduanya untuk bernapas. Dina menata sudut kerja di dekat jendela. Laptop, buku catatan, dan papan kecil berisi rencana. Ia memulai usaha konsultasi administrasi dan pengelolaan dokumen, bidang yang ia kuasai diam-diam selama bertahun-tahun. Tidak besar, tapi jujur dan bertumbuh. Hari pertama bekerja, Dina menerima klien pertamanya melalui rekomendasi Lina. "Aku tidak ingin kamu kembali disakiti," kata Lina ketika menyerahkan berkas. "Tapi aku ingin kamu percaya diri." "Terima kasih," jawab Dina. Ada getar kecil di suaranya, bukan takut, melainkan kesadaran bahwa ia melangkah tanpa jaring. Bima datang siang itu, membawa kabar akhir yang menutup satu bab. Semua proses selesai. Katanya tenang. Tidak ada lagi